Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Kepala BP Batam beserta jajaran, Kepala BPKS beserta jajaran dan Wakil Ketua KPPU beserta jajaran. Yang pertama, saya menyampaikan selamat datang kepada sahabat saya dari Komisi 5, Pak Fahri Jami Francis. Beliau ini ketua saya dulu pimpinan. Kami 2 periode ya kita bersama-sama di Komisi 5. Maka dari itu kehadiran beliau ini rasanya ada semangat BP Batam untuk lebih mempercepat dalam pembangunannya, memasukkan investor-investor yang tentunya sekali lagi saya katakan sudah digagas sejak eranya Pak Habibie dimulainya. Maka dari itu ketika BP Batam masih kondisinya seperti sekarang walaupun sudah membaik, tetapi menurut saya masih jauh dari harapan. Karena dulu cita-citanya Batam ini sudah menjadi Singapurnya Indonesia. Dan kita lihat setiap penyeberangan banyak orang-orang dari Singapura datang ke Batam hanya untuk belanja. Artinya apa? Belanja di Batam jauh lebih murah dibandingkan dengan di Singapura sendiri. Bahkan mereka membeli di Batam, dijual di Singapura. Ini satu potensi yang harusnya terus kita tingkatkan. Maka dari itu harapan kami kehadiran Pak Fahri Jami Francis jangan disia-siakan saudaraku. Ini harus menjadi tonggak, menjadi sejarah baru bagi Batam untuk bisa mencapai apa yang diharapkan oleh para pendahulu kita. Dan untuk BPKS tentunya support dari Komisi 6, dukungan Komisi 6 untuk terus bisa membangun kawasan Sabang yang ini merupakan kawasan ujungnya, salah satu ujungnya Indonesia ini, dan setiap orang datang ke Indonesia tentunya harapannya bisa mengetahui titik ujungnya dari Indonesia yaitu Sabang. Maka dari itu memang perlu kita berikan dukungan untuk Sabang agar terus bisa membangun dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan juga bisa menjadi wajah Indonesia yang benar-benar ini bisa menjadi kebanggaan serta bisa menarik para wisatawan untuk hadir ke Indonesia, ke Sabang tentunya, ya. Memang kalau melihat anggaran sedih, Pak. Memang sangat sedih. Saya bilang membangun tetapi anggarannya sebegitu ya memang ya bagaimana caranya. Nah, upaya-upaya itu tentunya pimpinan harus kita kita dukung, kita support untuk bisa Sabang ini bisa mendapatkan anggaran yang lebih sehingga bisa membangun kawasan tersebut. Yang berikutnya untuk KPPU, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPPU yaitu melakukan penyelidikan dugaan adanya praktek kartel juga terhadap suku bunga di industri pinjol. Memang pinjol ini sangat amat meresahkan, Pak. Ini sasarannya bukan masyarakat menengah atas, tetapi yang disasar adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang mengambil langkah, langkah yang sangat instan ini selalu menggunakan pinjol tanpa berpikir
akibat yang mereka dapatkan. Karena apalagi kondisi saat ini ekonomi kita sedang lesu. Pasti jalan termudah adalah pinjol tanpa ada jaminan apapun. Tetapi mereka tidak sadar dengan iming-iming bunga rendah yang pada akhirnya yang dia dapatkan adalah bunga harian yang sangat tinggi kalau diakumulasikan. Ini namanya bukan lagi membantu, tapi ingin menghabisi, ingin memiskinkan rakyat kita. Ini tentunya tugas dari KPPU. Kami dukung penuh Pak untuk bisa menyelesaikan kasus pinjol ini. Karena di sini sudah jelas ada beberapa nama yang sudah beredar secara umum berkaitan dengan kasus ini. Ada yang tidak mengakui, namun ada pula yang mengakui bahwa benar telah meminta untuk agar ada kesepakatan terhadap bunga harian ini. Dan juga di sisi lain, mohon maaf, pinjol dengan bunga yang sangat tinggi tentunya kalau sudah mengangsur sekali, 2 kali, saya yakin itu sudah selesai. Saya seringkali mendapatkan SMS bahkan telepon-telepon gelap, ya, sehingga saya sekarang tidak mau lagi mengangkat. Karena apa? Karena ada orang yang nama kita ada di kontak mereka, pinjam pinjol, kemudian tidak bisa membayar, kita yang betul, betul Pak. Bahkan ada teman kita, sahabat kita Pak Fahri, sahabat kita, sahabat dekat kita, yang pada akhirnya pinjam pinjol, tidak bisa membayar, kemudian saya pun diteror oleh pinjol tersebut. Ini nggak benar kalau caranya seperti ini. Harusnya ada regulasi yang benar-benar yang mengatur jangan sampai pinjol ini kemudian menggunakan sistem atau cara penagihan yang tidak manusiawi. Bahkan juga saya pernah mendapatkan ini Pak Ketua, ada orang juga yang pinjam online kemudian tidak bisa membayar, saya dikirimin foto bugelnya. Ini serius, ini sudah kurang ajar seperti ini. Maka dari itu saya meminta benar-benar kepada KPPU untuk bisa segera menangani kasus pinjol ini dan jangan takut Pak. Walaupun kita tahu, tetapi jangan pernah takut untuk bisa menyelamatkan rakyat kita. Jangan biarkan mereka menjadi korban selamanya. Ya. Dan juga Pak Kepala, Pak Wakil Ketua, ya. Saya juga meminta asosiasi AFPI ini jangan dibiarkan seolah-olah mereka ini sebagai regulator. Mereka bisa menentukan besarannya, membuat keputusan sendiri. Ini tidak boleh, Pak. Harusnya asosiasi itu diberikan batasan, tidak boleh masuk di dalam regulasi. Tidak boleh. Karena di regulasi ini kewenangannya pemerintah, yaitu dalam hal ini ada OJK. Tidak boleh mereka mengatur regulasi yang sudah ada. Ya. Dan sekali lagi tentunya kami sangat mendukung penuh KPPU untuk menyelidiki dugaan kartel bunga pinjol sebagai bentuk pengawasan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat ini dan
sangat amat merugikan masyarakat. Juga saya setuju tadi disampaikan oleh Gus Mufti Anam terkait dengan penjualan online yang memang ini membuat kami terkaget-kaget. Untuk konsumen pasti akan senang sekali. Akan senang sekali mendapatkan tiba-tiba mendapatkan barang sangat murah. Tetapi bagaimana dengan sekarang toko-toko offline yang harus tutup karena memang mereka tidak bisa bersaing dengan toko online yang mana mereka tidak membayar pajak. Sementara mereka harus membayar pajak dan juga membayar karyawan. Saya kira itu saja dari saya pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.